Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, sekarang akan Ibu bahaskan tentang pembahasan penilaian harian bangun ruang sisi lengkung yang pada waktu yang lalu telah kalian lakukan ya. Ini sebagai bahan untuk remedial teaching bagi siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. Oke, akan Ibu share screen dulu ya. Nah, soalnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah pembahasan soal penilaian harian bangun ruang sisi lengkung yang paket A ya. Nanti sebagai remedial itu kalian mengerjakan paket B dengan langkah yang sama yang akan Ibu bahaskan. Oke, kalian perhatikan ya. Untuk soal nomor 1. Diketahui panjang jari-jari dan tinggi tabung berturut-turut adalah 2 cm dan 8 cm. Hitunglah luas permukaan tabung. Nah, di sini sebelum kalian menyelesaikan, maka lebih baik kalian tulis dulu yang diketahui ya. Jadi yang diketahui adalah panjang jari-jari dilambangkan dengan R ya. R sama dengan 2 cm. Dan apalagi yang dicari, yang diketahui adalah T ya. Jadi R sama dengan 2 cm, T sama dengan 8 cm. Kemudian yang ditanyakan pada soal ini adalah luas permukaan tabung, ya. Nah, ini adalah tabungnya tertutup karena tidak ada keterangan tambahan. Oke. Kemudian alternatif penyelesaiannya, jawabannya adalah yang pertama, langkah pertama, kalian harus menuliskan rumus luas ya. Luas tabung rumusnya adalah PR 2PR ya. 2PR kali R ditambah T. Nah, ini mudah saja para siswa ya, tinggal memasukkan harga dari yang diketahui ya. Jadi 2, Pi-nya tidak usah dihitung ya. Jadi nanti hasilnya dalam bentuk Pi. 2 Pi, R-nya diganti 2 ya. Kemudian ini diganti 2 ditambah T-nya diganti dengan 8 ya. Maka sama dengan 2 Pi kali 2. 2 ditambah 8 adalah ya 10. Nah, tinggal menghitung ya. 2 dikalikan 2 adalah 4. 4 kali 10 adalah 40. Nah, sehingga hasilnya adalah 40 pi ya. Jangan lupa satuannya adalah sentimeter persegi ya. Jadi ini hasilnya. Jadi luas permukaan tabung adalah 40 pi sentimeter persegi. Oke, ini soal yang nomor 1. Lanjut pada soal yang nomor 2. Silakan untuk dicatat ya. Nah, soal yang nomor 2. Diketahui panjang diameter sebuah tabung 14 cm dan volume tabung 490 pi cm kubik. Hitunglah tinggi tabung. Jadi diketahui di sini ya, kamu tulis dulu, diketahui diameter tabung. Diameter dilambangkan dengan D ya. D 14 cm. Nah, dalam perhitungan nanti kalian akan menjumpai rumus R ya. Jadi di dalam rumus ada jari-jari. Makanya ini harus dicari dulu jari-jarinya. Jika diameternya 14 cm, maka jari-jarinya adalah iya betul 7 cm. Dari mana kok bisa 7? Karena jari-jari adalah setengah dari diameter. Setengah kali 14 sama dengan 7 ya. Kemudian yang diketahui lagi apa? Yaitu volume. Volume tabung adalah 490 pi cm kubik.
Nah, kemudian yang ditanyakan adalah tinggi tabung. Oke. Yang pertama, kamu tulis dulu rumusnya ya. Ini adalah rumus volume tabung. Kenapa? Karena dalam hal yang diketahui ini terdapat volume. Jadi kamu harus menuliskan volume tabung. Rumus volume tabung adalah pi R kuadrat dikalikan T. Ya, jadi ini adalah rumus volume tabung. Jangan sampai keliru ya. Nah, kemudian volume ini V diganti dengan 490 pi ya. Jadi 490 pi sama dengan pi R-nya dimasukkan yaitu 7 kuadrat ya dikalikan T. Nah, ruas kiri dan ruas kanan itu mengandung pi, maka ini bisa dicoret atau ditisik ya. Kenapa? Karena nanti kedua ruas sama-sama dibagi dengan pi, sehingga nanti pi-nya menjadikan 1 ya. Maka yang terjadi adalah 490 sama dengan 7 kuadrat T. Ya, 7 kuadrat kita hitung, ini 490. 7 kuadrat adalah 7 kali 7, yaitu 49 dikalikan T. Maka untuk mencari T caranya adalah 490 dibagi 49. Sama dengan berapa? Ya, 10 sama dengan T. Jadi tinggi tabung adalah sama dengan 10 cm. Inilah jawabannya. Mudah ya? Oke, lanjut soal yang nomor 3. Jangan lupa ini juga dicatat ya. Oke, lanjut soal nomor 3. Sebuah kerucut berdiameter 16 cm. Panjang garis pelukisnya adalah 17 cm. Hitunglah volume kerucut. Kita tulis dulu anak ya siswa ya. Yang diketahui apa saja ditulis dulu. Ini adalah kerucut, maka diameter kerucut sama dengan 16 cm. Nah, sekali lagi kamu cari dulu jari-jarinya ya. Maka jari-jari alas kerucut adalah 16 dibagi 2 adalah 8 cm ya. Kemudian apalagi yang diketahui yaitu garis pelukis. Ingat garis pelukis itu lambangnya adalah S ya. S sama dengan 17 cm. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah V kerucut ya. V kerucut. Oke. Nah, coba ditulis dulu rumusnya. Volume kerucut itu rumusnya adalah 1/3 kali pi kali R kuadrat T. Nah, ini adalah rumus volume kerucut. Nah, perhatikan para siswa ya. Ini R-nya sudah ada diketahui ya. T-nya ini belum diketahui. Makanya sebelum mencari volume kita mencari T dulu ya. Kalian cari T dulu ya. Cara mencari T, kamu ingat hubungan antara S garis pelukis T dan R. Ini memenuhi hubungan teorematik Pitagoras ya. Ingat pada materi yang lalu ya. Jadi nanti S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Itu ya. Sama dengan, nah ini S-nya diganti dengan 17 ya. Jadi ini 17 kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R-nya adalah 8 kuadrat. Nah, kemudian 17 kuadrat itu adalah 17 kali 17 yaitu 289 sama dengan T kuadrat ditambah 8 kuadrat adalah 64. Sehingga untuk mencari T kuadrat itu caranya adalah 289 dikurangi 64 ya. Jadi nanti T kuadrat sama dengan 289 dikurangi 64 adalah 225 ya. Maka T sama dengan akar 225 yaitu 15. Nah, ketemu sudah tingginya
15 cm. Nah, tinggi ini kita masukkan ke dalam rumus volume ya. Kita sekarang mencari volume. Volume kerucut sama dengan 1/3 pi. Jadi nanti hasilnya dalam bentuk pi ya. Pi-nya enggak usah dihitung. Dikalikan R-nya adalah ini 8 cm atau 8 kuadrat ya. Dikalikan T 15. Sudah ketemu ya. Nah, selanjutnya 3 dengan 15 ini bisa ditisik. Sama-sama dibagi 3. Ini 1, ini 5 ya. Nah, oke. Berarti volume sama dengan pi kali 8 kuadrat adalah 64 karena 8 kali 8 ya. Dikalikan 5. Oke. 64 dikalikan 5 berapa? Iya, betul. 320 ya. Pi, jangan lupa pi-nya ditulis juga. Pi centimeter kubik. Jadi inilah hasilnya. Jadi volume kerucut adalah 320 pi centimeter kubik. Ya, bisa dipahami ya? Oke, silahkan dicatat. Oke, sekarang lanjut yang soal nomor 4. Diketahui diameter kerucut 10 cm. Tinggi kerucut 12 cm ya. Nah, ini diketahui ditulis dulu ya. Jangan lupa selalu menuliskan diketahui ya. Diketahui diameter kerucut sama dengan 10 cm. Oke, sekali lagi kamu cari dulu jari-jarinya. Panjang jari-jari adalah 10 dibagi 2 adalah 5 cm ya. Kemudian tinggi kerucut itu sama dengan 12 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan kerucut ya, luas kerucut. Oke, kita tulis dulu rumusnya ya di sini. Rumus luas kerucut adalah jangan lupa ya, yaitu PR dikalikan R ditambah S. Ini adalah rumusnya. Nah, perhatikan para siswa, R-nya diketahui ada ya, ada. R-nya diketahui. Sedangkan S-nya, S ini belum diketahui. Maka sebelum mencari luas, kita harus mencari S dulu. S adalah garis pelukis ya. Seperti langkah yang nomor 3 tadi. Jadi ditulis dulu hubungan antara S, garis pelukis, tinggi, dan jari-jari adalah memenuhi teorema Pitagoras ya. Sehingga nanti S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Ya. S kuadrat sama dengan T. T-nya adalah 12. 12 kuadrat ditambah R-nya adalah 5. 5 kuadrat. Sehingga S kuadrat sama dengan 12 kuadrat adalah 144. 12 kali 12 ya sama dengan 144 ditambah 5 kuadrat 5 kali 5 yaitu 25 ya. Sehingga S kuadrat sama dengan 144 tambah 25 adalah 169. Maka untuk mencari S caranya adalah akar 169. Yaitu sama dengan 13. Nah, ketemu sudah. Langsung kita lanjutkan rumusnya luas ya. Kita hitung luasnya sama dengan pi R sama dengan 5, ditulis di sini, diganti 5. Kemudian R juga diganti 5 di sini, ditambah S-nya diganti dengan 13 ya. Oke, lanjut. Pi dikalikan 5, dikalikan 5 ditambah 13 adalah ya 18. Nah, selanjutnya 5 kali 18 ini dikalikan ya, adalah 90 ya, langsung 90 pi. Nah, gini. Sentimeter persegi. Jadi luas permukaan kerucut adalah 90 pi centimeter persegi. Oke. Sekarang lanjut yang nomor 5 ya. Ini dicatat ya. Kemudian lanjut nomor 5. Hitunglah panjang jari-jari bola jika volume bola 972 pi centimeter kubik ya.
Nah, di sini yang diketahui adalah volume bola. Volume bola adalah 972 pi sentimeter kubik. Yang ditanyakan adalah jari-jari bola, ya, R bola. Oke. Oke, kita tulis dulu rumusnya ya, rumus volume bola. Bagaimana? Iya, betul. 4/3 pi R pangkat 3. Ya, ingat 4/3 pi R pangkat 3 ya. Volumenya karena sudah diketahui bisa diganti ya dengan angka 972 pi ya. Pi sama dengan 4/3 pi kali R pangkat 3. Nah, ruas kiri dan kanan sama-sama mengandung pi. Ini bisa sama-sama dibagi pi sehingga hasilnya 1 atau habis ya ini ya. Nah, kemudian 4/3 dipindah ruas ke ruas kiri nanti menjadi pembagian atau perkalian kebalikannya ya. Jadi menjadi 972 dikalikan 3/4 ya. Ini asalnya dibagi 4/3. Tapi karena pembagian pecahan maka dirubah menjadi perkalian, seraya ini dibalik ya. 4/3 jadi 3/4. Sama dengan R pangkat 3. Nah, kemudian 972 ini bisa dibagi 4 ya. Ini 4 dibagi 4 adalah 1. 972 dibagi 4 adalah 243 ya. Ini adalah 243. Oke. Sehingga 243 dikalikan 3 adalah 729 ya. Sama dengan R pangkat 3. Oke. Ibu lanjutkan di sini ya. Maka untuk mencari R itu nanti sama dengan akar pangkat 3 ya dari 729. Artinya kamu cari bilangan yang kalau dikalikan ya A kali A kali A itu sama dengan 729. Nah, ini ketemu 9 ya. Kenapa? Karena 9 dikalikan 9 dikalikan 9 nanti hasilnya adalah 729. Maka panjang jari-jari bola adalah 9 cm. Ya, jadi panjang jari-jari bola adalah 9 cm. Nah, seperti ini. Sangat mudah ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 6. Ini dicatat dulu ya. Sekarang soal yang nomor 6. Suatu kerucut terbentuk dari selembar aluminium ya, aluminium yang berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 42 cm. Hitung panjang jari-jari alas kerucut. Oke. Nah, para siswa, ini ya. Jadi ini nanti asalnya adalah lembaran kerucut ya. Jadi berbentuk aluminium itu setengah lingkaran gini kan ya bentuknya ya. Nah, seperti ini. Ini adalah diameternya 42. Kalau diameternya 42 berarti jari-jarinya adalah 21 ya. Nah, kemudian ini akan dibentuk menjadi kerucut. Nah, cara membentuknya nanti jari-jari dengan jari-jari ini dirangkai jadi satu, dihimpitkan ya. Sehingga nanti akan terbentuk sebuah kerucut ya. Kerucut seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kerucutnya ini. Jadi caranya ini ya. Jari-jari ini katakanlah ini O, ini A, ini B ya. Nah, OA dengan OB ini dihimpitkan ya, dihimpitkan, dilipat dihimpitkan ke sini. Maka nanti akan otomatis akan terbentuk suatu kerucut seperti ini ya. Nah, kemudian caranya bagaimana? Nah, perhatikan pada lembar aluminium ini Ibu beri warna lain ya biar nanti kamu bisa membedakan. Ini saya beri hijau ya. Jadi ini nanti busur AB ini ya, ini namanya busur ya. Busur AB pada aluminium itu tidak lain adalah
keliling lingkaran pada kerucut ya. Jadi ini. Jadi kita berangkat ke sini nanti. Jadi awalnya kita nanti menghitung berdasarkan ini. Jadi bisa ditulis di sini ya. Panjang busur ya. Panjang busur AB itu tidak lain sama dengan keliling lingkaran alas kerucut. Keliling lingkaran ya alas kerucut. Kurang jelas ya. Bentar ya, Ibu ganti dengan warna ini aja. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, busur AB ini tidak lain adalah setengah keliling lingkaran aluminium ya. Jadi busur AB ini adalah setengah keliling lingkaran aluminium. Sama dengan keliling lingkaran alas kerucut ya. Keliling lingkaran alas kerucut itu tidak lain rumusnya adalah 2πr ya. Tapi ini R-nya adalah R alas kerucut, jari-jari alas kerucut. Itu caranya gitu ya. Nah, dah. Ini sama dengan keliling lingkaran rumusnya adalah sama ya. 2πr. Cuma jari-jarinya ini adalah jari-jari aluminium. Ya. Aluminium. Nah, beda ya. Jari-jari ini dengan jari-jari alas tuh beda ya. Ini 2πr alas kerucut. Nah, yang dicari itu jari-jari alas kerucut para siswa ya. Jadi ini. Oke, kita masukkan angkanya ya. Ini bisa ditisik setengah kali 2 nanti adalah 1 ya. Jadi nanti ini menjadi pi ya. Jari-jari aluminium berapa? Ditulis 21. Sama dengan ini 2πr. Nah, ini R-nya R yang akan kita cari. R alas kerucut ya. Nah, ini pi-nya bisa ditisik ya, bisa ditisik karena sama-sama mengandung pi sehingga sisanya adalah 21 sama dengan 2R. Maka mencari R caranya adalah 21 dibagi 2 ya. Jadi ini 2-nya pindah ke sana menjadi 2 sehingga menjadi 10,5 sama dengan R. Jadi jari-jari alas kerucut adalah 10,5 cm. Jadi ini jawabannya ya. Nah, mudah kan? Ya, mudah ya. Nah, ini bisa dicatat ya. Kemudian lanjut ya, lanjut yang nomor 7, nomor terakhir ya, nomor 7. Oke. Nomor 7. Atap sebuah gedung berbentuk setengah bola ya. Jadi ini atap sebuah gedung berbentuk setengah bola para siswa ya. Jadi katakanlah begini ya bolanya. Nah, ini atap gedung berbentuk setengah bola. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ingat, ini tidak ada plafonnya ya. Jadi atapnya aja ya. Jadi hanya lengkungannya. Sehingga ini konotasinya pada bola kosong, bukan bola pejal ya. Panjang diameternya adalah 20, berarti nanti jari-jarinya adalah berapa? Ya, 10 meter. Ya, jadi itu. Atap itu terbuat dari lembaran aluminium ya. Jika setiap meter persegi membutuhkan biaya 15.000, hitung biaya yang diperlukan untuk pembuatan atap. Oke, karena atapnya berbentuk setengah bola kosong, maka ini kita harus mencari dengan menggunakan rumus luas ya. Luas setengah bola ya. Nah, luas setengah bola karena bolanya kosong adalah setengah kali 4πr kuadrat ya. Ingat rumus bola itu luas bola itu 4πr kuadrat karena setengah 4πr kuadrat menjadi ini 2 menjadi 2πr kuadrat. Jadi perhatikan ini ya.
banyak siswa yang menggunakan rumus 3πr kuadrat. Itu salah ya. Karena ini bola kosong, atap itu kan kosong ya, bukan bola padat ya. Jadi yang digunakan adalah 2πr kuadrat. Lanjut, 2 kali pi-nya. Pi-nya itu sudah ditentukan ya, 3,14 ya. 14 kali R-nya adalah 10 kuadrat. Sama dengan 2 kali 3,14 kali 10 kuadrat adalah 100. Maka sama dengan 2 kali 3,14, 628 ya. Jadi 628 meter persegi. Nah, ini luasnya. Sekarang biaya yang dibutuhkan. Sehingga nanti biayanya adalah 628 dikalikan 15.000 ya. Nah, sama dengan dihitung, setelah dihitung ternyata hasilnya adalah 9 juta ya, 9.420.000 ya. Nah, jadi biaya yang diperlukan adalah 9.420.000 rupiah ya. Jadi ini. Oke, inilah pembahasan soal ulangan harian atau soal penilaian harian yang sudah kalian lakukan pada waktu yang lalu. Demikian para siswa, semoga bermanfaat. Ibu akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.